Selamat pagi untuk umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Argapura dalam program Renungan Pagi di hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Dan sebelum kita lanjut dengan mendengarkan renungan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dalam bacaan renungan pagi di hari ini, pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen White. Biarlah dengan firman ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, di hari kemarin kita telah belajar tentang pekerjaan di bilik yang kudus. Dan di pagi ini kita akan belajar tentang bilik yang kedua dari Ka'bah atau Bait Suci, yaitu tentang pekerjaan di bilik yang kedua atau bilik yang Maha Kudus. Ayat kita pagi ini Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ya, demikian ayat kita pagi ini. Mari kita dengarkan kutipan-kutipan yang ada di dalam renungan pagi di pagi ini. Ya. Jadi selama 18 abad, pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Dan darah Kristus dipersembahkan atas orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Jadi apa yang dilakukan imam besar di bilik yang kedua atau di bilik yang Maha Kudus, yaitu melakukan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus itu atau di bilik yang suci. Dan ini adalah upacara yang dimulai pada masa 2300 hari itu berakhir. Dan ini bagi gereja kita, ini adalah suatu peristiwa yang penting. Ya, bagaimana kita tahu bersama Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang Maha Suci, ya, untuk melakukan pendamaian bagi kita. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan atau pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap orang menurut perbuatannya. Jadi luar biasa kita memiliki Yesus yang amat baik dalam kehidupan kita.
suatu peristiwa yang terjadi di tahun 1844, ya, yang sebagian besar orang Advent tahu itu adalah yang dikatakan dengan hari kekecewaan besar. Ya, bagaimana mereka kecewa karena Tuhan pada saat itu tidak datang, tetapi berpindah dari bilik yang kudus ke bilik yang maha kudus. Dan dengan peristiwa ini, sebenarnya kita umat-umat Tuhan memiliki kesempatan untuk merubah hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia siap membela kita ketika penghakiman itu tiba, tetapi harus sesuai dengan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, dengan demikian mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuatan itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang-orang benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 440 dan 441. Kita tidak boleh egois, saudara. Ketika kita masih menghidupkan kehidupan yang duniawi, ketika kita hidup masih jauh dari hadapan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lantas apa balasan kita? Tuhan sudah sangat baik, dia sekarang ada di bilik yang maha kudus untuk melakukan pekerjaan untuk kita semua umat-umat Tuhan, umat yang dikasihinya. Jadi ajakan kita untuk pagi ini sebelum kita beraktivitas adalah marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kita bisa membagikan bahwa ada Yesus yang sangat mengasihi kita kepada orang lain di sekitar kita atau di mana saja kita pergi dan berada. Nah, jadi demikian renungan pagi kita di hari ini tanggal 12 Oktober. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sekali lagi untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang boleh